Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dina Nadila Siregar dan Ayudhya Herawati ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Anggaran Piutang dari mata kuliah Anggaran. Pengertian anggaran piutang. Anggaran piutang atau receivable budget adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah piutang perusahaan beserta perubahan-perubahannya di waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Manfaat anggaran piutang. Secara umum, semua anggaran termasuk anggaran piutang mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja, serta sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Sedangkan secara khusus, anggaran piutang berguna sebagai dasar untuk menyusun anggaran kas, karena penagihan-penagihan piutang tersebut merupakan pemasukan kas. Dalam kebijakan pemberian piutang, perlu diperhatikan yaitu mengenai batas maksimal atau plafon piutang yang diberikan untuk berbagai tingkatan debitur dan penentuan jangka waktu kredit. Jenis-jenis piutang yaitu ada 3, piutang surat berharga, piutang usaha, dan piutang wesel. Jenis beban dan biaya yang timbul akibat menjual produk secara kredit. Yang pertama, biaya modal, biaya pembuatan produk jadi, biaya administrasi, piutang seperti biaya penagihan piutang dan biaya organisasi per unit kerja yang diserahi tugas mengelola piutang. Yang terakhir, biaya piutang mungkin tidak seluruh dapat ditagih karena adanya resiko debitur tidak bertanggung jawab atau melarikan diri atau bangkrut. Faktor-faktor yang mempengaruhi piutang yaitu volume barang yang terjual secara kredit dan standar kredit. Ada 3 bidang pengendalian piutang yang dapat dijelaskan yaitu 1. Pemberian kredit dagang. Maksudnya kebijakan kredit dan syarat penjualan harus tidak menghalangi penjualan kepada para pelanggan yang sehat keadaan keuangannya, dan juga tidak boleh menimbulkan kerugian yang besar karena adanya piutang sanksi yang berlebih. Kedua, penagihan atau collection. Apabila telah diberikan kredit, harus dilakukan setiap usaha untuk memperoleh pembayaran yang sesuai dengan syarat penjualan dalam waktu yang wajar. Yang terakhir adalah penetapan dan penyelenggaraan pengendalian intern yang layak. Membuat suatu sistem pengendalian intern yang menandai untuk memastikan bahwa semua penyerahan barang sudah difakturkan atau difakturkan sebagaimana mestinya kepada para pelanggan, dan bahwa penerimaan benar-benar masuk ke dalam rekening perusahaan. Langkah-langkah menyusun anggaran piutang. Yang pertama, menentukan besarnya jumlah penjualan tunai dan jumlah penjualan kredit yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu 1 bulan atau triwulan. Yang kedua, menentukan besarnya bad debts atau besarnya piutang tak tertagih yang harus dicadangkan. Yang ketiga, mengidentifikasi besarnya turn of credit. Keempat, memperhatikan kemungkinan adanya bunga untuk penjualan kredit. Dan yang terakhir, menyusun keadaan bentuk tabel-tabel dan yang sistematis. Manfaat penyusunan anggaran ada 3, yaitu dapat diperkirakannya posisi piutang pada berbagai waktu. Kedua, dapat diketahuinya jumlah piutang yang sudah waktunya untuk ditagih. Ketiga, dapat diperkirakan arus kas yang berasal dari penjualan kredit. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran piutang yaitu budgeting penjualan, keadaan persaingan di pasar, posisi perusahaan dalam persaingan, syarat pembayaran yang ditawarkan perusahaan, kebijakan perusahaan dalam menagih piutang, dan rencana perusahaan untuk melakukan penjualan-penjualan secara kredit. Demikianlah makalah yang kami dapat sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.